Shalom, damai Kristus untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Al-Murid Kristus, tempat di mana kita membahas iman Kristen dengan pendekatan yang mendalam dan berdasarkan fakta sejarah serta teologi yang kokoh. Kali ini kita akan melihat dan memberikan tanggapan terhadap video dari saudari kita, Sofia Al-Hayat, yang membahas tentang manuskrip-manuskrip autentik Alkitab. Ini adalah topik yang sangat menarik, karena keakuratan teks Alkitab sering menjadi perdebatan, baik di kalangan akademisi maupun apologet Kristen. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya memahami keberadaan dan otoritas manuskrip ini? Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah penyalinan Alkitab? Dan bagaimana hal ini memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Mari kita simak video dari Sofia Al-Hayat ini bersama-sama, lalu kita akan membahasnya lebih dalam. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe, agar semakin banyak orang diberkati dengan pembahasan seperti ini. Ini cuma satu-satunya pelanggan pertama ini. Yube, kamu harus bisa open cam. Open cam saya turunkan. Boleh nanya? Open cam dulu dong. Nggak ada followernya. Nanya apa lu? Ya sementara lah, belum ada muslim lain yang naik. Mau nanya, kalau satu Pertanyaan mah sama. Dari dulu gitu-gitu aja. ada manuskripnya nggak? Ada manuskripnya, kenapa? Kenapa kalau baca di keterangan Alkitab Sabda itu catatan kaki katanya? Nah, itu kan karena tidak ada di Kode Vatikanus dan Sinaiticus, tapi bukan berarti di manuskrip lainnya nggak ada, kan gitu. Adanya manuskrip mana itu? Ya, tinggal dicek aja toh, lu kan punya Google. Lu kalau mau belajar masalah manuskrip itu lu ke websitenya ini loh, James Knapp Jr. Tuh, 1 John 5, verse 1 Yohanes 5 ayat berapa tuh? 7 kan? Iya. Itu yang disebut dengan Comma Johanneum, ya. Comma Johanneum ini ada di dalam catatan-catatan atau manuskrip lainnya. Memang mungkin tidak ada di Vatikanus dan Sinaiticus, tapi ini aku tunjukin sama kamu nih. Kenapa manuskrip itu tempatnya itu tersebar, nggak di satu lokasi yang sama? Ya, bentar. Itu manuskripnya itu, kan itu masuk di Textus Receptus. Nah, ini manuskripnya itu ada di beberapa manuskrip tuh kok puluhan ribu. Jadi kalau kamu mau bicara manuskripnya yang mana, kita mesti cari nomornya manuskripnya gitu. Karena manuskrip itu 66.000. Nih, Comma Johanneum itu ada di Miniskul 61, Codex Montfortianus. Ngerti nggak lu? Mana tahu lu gitu-gitu. Ya, Codex Ottobonianus, Codex Escurialensis. Ya, but anyway Baswe. Ya, kenapa kita menerima catatan kaki? Ini yang harus kamu masalahnya nggak ngerti bagaimana caranya penulisan Alkitab itu. Alkitab itu bukan seperti Quranmu, kitab gedebuk dari langit. Ngerti? Hah? Jadi orang awam bisa tulis maksudnya apa gimana? Gini, kalau perjanjian lama, bagaimana cara mereka melestarikan manuskrip itu? Lo tahu kan, pada waktu dulu ada mesin cetak, betul? Manuskrip itu namanya manual, tulisan skrip itu tulisan, manu itu tangan, artinya tulisan tangan. Pada zaman Musa dan para nabi, mereka menulisnya di mana? Di ostraka, ya, di kayak pecahan tanah liat, itu pakai semacam alat yang ditekan pakai besi, ditekan pakai besi. Apalagi di perkamen kulit binatang, ya. Pada zaman Musa tuh di kulit binatang sama di batu. Ngerti? Mereka menulisnya begitu. Nah, lalu ketika Musa menulis di kulit binatang nih, Tauratnya itu, ya, catatan-catatannya itu pada zaman Musa dan Yosua ditulisnya di kulit binatang, pasti rusak dong, betul nggak? Mereka menyalin, itu disalin. Nah, walaupun sudah seteliti mungkin, ada aturan yang ketat, terutama kalau kamu lihat pada zaman Imam Esra, kalau kamu belajar bagaimana Alkitab itu sampai, aku punya materinya, tapi 1000 halaman lebih. Ya, lo kalau mau gue
kirimnya harus pakai email karena 1000 lebih itu di dalam apa namanya tuh Excel bukan Excel, sorry, apa sih? Kok jadi Excel, gue jadi lupa. Hah? PDF bukan? Bukan PDF, ini loh, apa namanya? Tapi itu 1000 lebih, bentar. Apa sih namanya, kok gue jadi lupa? PowerPoint. Ya ampun. Kok menyebut PowerPoint. Nah, itu sudah aku bikin itu, apa namanya, sejarahnya. Itu udah aku singkat. Bagaimana kitab Taurat Musa itu sampai kepada kita. Itu kan disalin terus-menerus. Nah, perjanjian lama itu pada zaman Imam Ezra, ya, itu dia punya aturannya ketat penyalinannya. Jumlah hurufnya tuh dihitung, namanya soferim. Kaum soferim itu, kaum sofer itu adalah kaum penghitung. Jadi jumlahnya tuh huruf dihitung tuh tiap halaman. Ya, karena huruf Ibrani, alef, apa namanya, bet, gimel, dalet, itu juga merupakan angka. Alef tuh angka 1 juga, model angka 1. Jadi mereka hitung tuh huruf-hurufnya setiap halamannya, supaya nggak salah, salin. Ya, kalau ada 3 huruf yang keliru, dicocokin sama aslinya pada zaman Imam Ezra, keliru, itu mereka akan bakar, mereka akan buang. Nah, walaupun sudah seketat itu, kita masih mempunyai namanya variasi-variasi teks, nggak bisa sama persis. Orang namanya bukan difotokopi, gimana sih lo? Nah, ini pun kamu jangan kegeeran, karena itu pun terjadi pada manuskrip Quranmu. Manuskrip Quranmu pun gak sama persis kalau kita buka. Bahkan aku bisa menunjukkan ada sisipan-sisipan kata Allah yang tadinya tuh gak ada di dalam manuskrip Quranmu. Ngerti? Kenapa? Karena namanya orang menyalin pasti terjadi kesalahan-kesalahan variasi teks. Tapi bagaimana? Bentar, perjanjian lama kan? Nah, sebentar, perjanjian lama itu yang menyalin, yang melestarikan manuskrip kita, itu namanya adalah kaum soferim. Ngerti ya? Mereka hitung. Nah, itulah makanya ditemukan di Dead Sea Scroll, puluhan ribu manuskrip. Perjanjian lama itu intact. Paling banyak dari sisi manuskrip dan paling terakurat. Keakuratannya itu perjanjian lama, kalau kamu baca bukunya Josh McDowell yang khusus melidiki manuskrip-manuskrip Alkitab, itu keakuratan penyalinan perjanjian lama itu ada 99,7%. Ya, 99, jauh lebih akurat dibanding perjanjian baru memang. Variasi teksnya maksudnya. Tetapi walaupun demikian ada variasi teks dalam kitab Yesaya itu nggak sama persis. Kalau saya tuh nggak bisa huruf per huruf tuh kamu samain persis gitu loh. Ya, ada sedikit perbedaan-perbedaannya. Kitab Ayub misalnya, ya, itu ada sedikit perbedaannya. Kitab Nabi Yeremia itu kita punya 2 versi yang nggak bisa sama persis, tapi intinya sama itu. Itu kamu mesti ngerti dulu. Ada catatan kaki di situ. Kenapa bisa ada perbedaan begitu? Karena penyalinannya nggak sama. Kenapa ada beberapa kata yang berbeda? Karena itu kan untuk gini loh. Kalau perjanjian lama, kebanyakan itu kan dibacakan untuk umum. Kitab Taurat Musa itu ketika dibacakan kamu pada zaman Imam Ezra dan Nehemia, itu dibacakan untuk umum. Pada zaman itu orang Yahudi itu di pelataran, kemudian dibaca kitab Taurat itu dibacakan sama mereka dari pagi sampai petang. Tapi manuskrip perjanjian baru tidak demikian. Saya kasih kamu contoh. Perjanjian baru misalnya surat Paulus kepada jemaat di Efesus atau Galatia. Pada zaman itu, ya, pada waktu Paulus menulis surat Efesus gitu, itu yang punya cuma orang Efesus doang. Jemaat lainnya nggak ngerti. Jadi jangan kamu pikirin kayak sekarang pakai TikTok, kamu bisa mana surat, kamu pakai scroll, nggak begitu pada zaman itu. Kamu jangan punya pemikiran begitu. Pada zaman itu ketika jemaat di Galatia menerima surat Rasul Paulus, dia nggak punya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Baru kemudian mereka setelah gereja makin berkembang, kekristenan makin berkembang, tahun 200-an sekian, baru mereka kumpulin ini, mereka kanon, mereka baru mengenali mana kitab-kitab yang berotoritas. Oh, ini Injil menurut Matius, Rasul Matius. Ini Injilnya siapa? Ini Injilnya Markus. Lalu ini Injilnya Yohanes. Itu mereka kenali. Catatannya kita punya. Jadi yang diframingkan orang-orang ini Injil itu nggak tahu siapa penulisnya, itu bohong. Karena gereja mula-mula mengenali mana kitab-kitab yang berotoritas dan mana kitab-kitab yang bidat. Lalu karena begitu banyak pada zaman itu kekristenan berkembang, kamu nggak bisa itu loh beli kitab itu di toko buku itu belum dijual, ngerti? Lalu bapak-bapak gereja, ya, rantai rasuli ini dari misalnya Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes, ya, Ignatius muridnya Polikarpus, itu mereka mengumpulkan, mereka mengutip kitab-kitab yang berotoritas, ngerti? Jadi bapak-bapak gereja kita itu mengutip dari perjanjian baru hanya dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, makanya kita mengenali mana Injil yang asli, Injil yang palsu, ngerti nggak? Gereja tahu itu bisa diterima itu standarnya apa itu? Ada standar 4. Pertama, ditulis
oleh para rasul langsung atau murid para rasul. Ngerti? Ditulis oleh saksi mata. Nggak bisa orang lain yang nulis, harus saksi mata, harus para rasul langsung atau muridnya para rasul. Saya kasih kamu contoh, Matius, penulis Injil Matius itu rasul Matityahu, langsung rasulnya Yesus. Yohanes langsung rasul Yesus. Bagaimana dengan Markus? Markus itu adalah kemenakan Barnabas, teman sebenarnya Rasul Paulus. Markus itu adalah juru bicara, juru tulisnya Rasul Petrus. Jadi apa yang Injil Markus itu oleh gereja juga disebut sebagai Injil Rasul Petrus, ngerti nggak? Injil Markus itu disebut khotbahnya Rasul Paulus di Roma, itu ditulis sama Rasul Markus. Itu perkataan Rasul Petrus di Injil Markus itu. Ngerti? Tapi penulisnya adalah Rasul Markus, Johannes Markus namanya. John Mark yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Namanya John Mark atau Johannes Markus, itu penulis Injil Markus. Dia nulis perkataannya Rasul Petrus, karena pada itu Rasul Petrus masih hidup, para rasul masih hidup pada waktu dia catat, dia tulis itu. Jadilah Injil Markus. Kemudian siapa itu Lukas? Lukas termasuk 70 murid. Di dalam catatan Bapak gereja kita namanya Hippolytus. Dia termasuk 70 murid, ring 2-nya Yesus Kristus. Jangan bilang dia gak ketemu, dia ketemu dengan Yesus. Tapi dia bukan ring 1, bukan termasuk kalangan 12 rasulnya Yesus. Dia termasuk kalangan 70 rasul. Termasuk rasul yang diutus untuk bangsa-bangsa di luar Israel. Lalu Lukas pada waktu dia menulis, dia mengumpulkan catatan. Dia mewawancarai, menyelidiki dari saksi-saksi mata yang hidup. Nah, syarat kedua apa? Ditulis oleh para rasul atau murid langsung para rasul. Syaratnya apa? Yang kedua, ditulis pada zaman apostolik, harus pada zaman para rasul masih hidup. Makanya kitab terakhir yang dikanon oleh bapak-bapak gereja kita pada tahun 200-an, ya, Justin Martyr dan Santo Ignatius adalah Wahyu. Kenapa? Karena setelah Wahyu Rasul Yohanes mati. Itu rasul terakhir yang hidup. Maka tulisan-tulisan setelah Rasul Yohanes, ada Injil kanak-kanak Thomas abad keempat, ada Injil Maria Magdalena, mau Injil apapun, Injil Barnabas apalagi tahun 1600, itu enggak kepake sama orang Kristen. Kenapa? Karena isinya kita nggak bisa pertanggungjawabkan, Yubi. Termasuk cerita mengenai Isa Al-Masih di dalam Quranmu itu, yang pada waktu bayi dia bisa bicara, lalu diberi kitab Injil. Kemudian pada waktu kecil dia bisa membuat burung-burungan dari tanah liat. Itu kisah palsu yang ada di dalam Injil-Injil palsu setelah Injil kanon, setelah Injil yang distandarkan. Makanya orang Kristen nggak terima itu. Kamu baca dalam bukunya aku lupa, ada bukunya dari Pak Munim Siri juga, kamu baca itu, ya. Kenapa kita tidak menerima kisah-kisah? Kenapa orang Kristen tidak percaya Yesus itu bisa bicara pada waktu lahir lalu menerima kitab? Karena kisah-kisah Yesus bicara pada waktu lahir itu ditulis oleh Injil-Injil non-kanonik, Injil-Injil palsu, yang secara teologi mungkin mereka nggak salah, ya. Di dalam Injil itu mereka mau Yesus sebagai Tuhan, tapi ceritanya itu dilebih-lebihkan, itu bukan fakta. Ngerti nggak? Misalnya sebagai contoh, kamu pernah lihat film Ben-Hur nggak? Film Ben-Hur, ya, judulnya Ben-Hur. Bisa ada Injil yang seperti itu. Oke, sekarang saya jawab. Karena pada zaman itu sudah muncul berkembang banyak ajaran-ajaran. Pada zaman para rasul itu ada dua aliran besar. Yang pertama, mereka menolak kemanusiaan Yesus. Mereka mengatakan, ini kayak kamu nih. Ajaran-ajaran Oneness, ya. Mereka mengatakan Yesus kan bukan manusia, nggak mungkin bisa disalibkan. Masa Allah kok disalibkan? Ya, ini ajaran-ajaran gnosticisme namanya. Mereka mengatakan mereka menolak penyaliban Yesus. Maka yang disalibkan itu bukan Yesus. Yesus kan Allah, masa bisa disalibkan? Yang disalibkan itu adalah orang lain yang diserupakan. Itu ajaran itu sudah muncul. Tapi ada aliran yang kedua. Buat Injil. Iya. Termasuk Injil Basilides yang sering kalian kutip. Ini loh Basilides yang menyatakan yang disalibkan itu bukan Yesus. Yang kedua, mereka menolak manusia Yesus. Yang kedua, mereka menolak keilahian Yesus. Mereka mengatakan Yesus cuma manusia biasa. Nah, itulah sebabnya Rasul Yohanes menulis. Rasul Yohanes itu kan menulis Injil Yohanes, tapi juga menulis surat-surat Rasul Yohanes. Di dalam Injil Yohanes 1 pasal 1 dia menyatakan apa? Yesus itu Allah, pencipta. Tapi di dalam surat-suratnya dia juga menulis bahwa barang siapa menyangkal Yesus datang sebagai manusia, dia apa? Antikristus. Kenapa? Karena pada itu sudah beredar ajaran-ajaran, dua aliran ini pecah. Kenapa mereka berpikir begini loh? Yesus itu Tuhan Allah apa manusia ya gitu loh. Ngerti? Mereka punya pengertian Yesus setengah dewa, setengah manusia. Nah, itulah yang diluruskan oleh para rasul, bahwa dia Allah, sungguh-sungguh Allah yang mengambil rupa manusia. Ngerti? Ini yang diluruskan oleh para rasul pada waktu para rasul masih hidup. Ngerti?
Bahkan di dekat abad pertama pun sudah ada kontradiksi atau pertentangan tentang siapa itu Yesus begitu ya di internal orang Yahudi sendiri begitu. Di internal orang Yahudi. Ya di antara kalangan bidat-bidat. Ya, salah satunya pada zaman Rasul Yohanes itu, ya ada bidat namanya ini loh, apa namanya? Gue lupa jadinya namanya. Oke, tadi masih belum sampai ke yang Yohanes 1:5 ayat 7 tadi bisa itu mau saya tanya. Bidat Gnostik itu yang menolak kemanusiaan Yesus. Hah? Nah ini loh, namanya ini loh, siapa sih namanya ajaran pada zaman Rasul Yohanes itu? Serintus. Nah itu namanya Serintus. Ya, jadi pada zaman Rasul Yohanes masih hidup, itu udah ada bidat namanya bidat Serintus. Yang mana ajaran Serintus ini apa coba? Ajaran bidat ini Serintus. Mereka berpaham apa? Gnostikisme, menentang kemanusiaan Yesus gitu loh. Makanya Rasul Yohanes menulis apa? Mengklasifikasi mereka bidat itu siapa Bu Sofi? Para rasul, otoritas para rasul. Para rasul. Loh, Yesus Kristus itu hanya memberi otoritas mengajar kepada para rasul. Kamu baca itu di dalam Injil. Kepadamu gini, ini pesan Yesus nih. Dari tulisan-tulisannya dong. Catatan para rasul ini kan cukup untuk menjelaskan ajarannya. Contoh misalnya nih, aku kasih kamu ya Efesus 1. Sorry. Ini contoh nih ajaran Rasul Yohanes nih. Kenapa kita bisa menyebut itu bidat dari mana? Dari klasifikasi rasul. Aku kasih kamu contoh nih Yohanes nih, Rasul Yohanes menulis begini nih. Yohanes 20. Ini aku kasih kamu beberapa contoh nih. Yohanes 20 ayat yang ke-30. Rasul Yohanes nih mengatakan gini, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Lah, sekarang kalau ada yang mengatakan Yesus itu Bapa, itu menurut kamu bidat nggak? Menyalahi nggak catatan ini? Saya belum tunjukkan yang lain loh ini. Belum saya tunjukkan ajaran Rasul Yohanes yang lain loh di dalam catatan suratnya. Contoh 2 Yohanes 1. Rasul Yohanes menyatakan Yesus Mesias Anak Allah. Sekarang saya kasih kamu nih surat Yohanes. Ini contohnya nih. 2 Yohanes 1. Dikatakan begini, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Sekarang kalau ada yang mengatakan Yesus Kristus Bapa, kira-kira menurut kamu itu bidat enggak? Sesimpel itu, Yubi. Nah, iman Kristen, sebentar. Tulisan para rasul itu berarti bidat. Bidat. Ya. Kenapa? Karena hanya para rasul yang diberikan otoritas untuk mengajar gerejanya. Maka sebenarnya apa? Kamulah saksi-saksiku sejak awal. Kamu harus pergi. Kamu harus mengajar mereka yang diberi otoritas mengajar siapa Yesus itu para rasul. Lah para rasul mengatakan Yesus Anak Allah. Sekarang kalau mengatakan Yesus itu Bapa, kira-kira bidat gak itu? Ini aku belum kasih catatan Rasul Paulus, Efesus 1 ayat 3. Gue kasih loh catatan Rasul Paulus. Efesus 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 17. Ini yang sering dipakai Onenes. Yang Yohanes 5 ayat 7 tadi bagaimana Bu Sofi? Catatan kaki kita terima. Satu, apa tadi aku mau Efesus. Nih Efesus 1. Ini Rasul Paulus yang mengatakan gini nih. Kasih karunia dan damai sejahtera sama nih dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kalau ada orang yang mengajarkan Yesus Kristus itu Bapa itu sendiri, ya pasti bidat. Orang Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Yesus itu pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Dia Allah tapi bukan Allah Bapa. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18 dikatakan dia monogenes, sejenis dengan Bapa. Jenisnya ilahi Allah. Saya paham kalau itu. Ya maksud saya Sesimpel itu. Bukan. Kenapa tulisan jemaat biasa itu bisa menjadi bagian dari ayat begitu? Loh, kamu tuh gimana? Alkitab, ini mindset kamu tentang Alkitab ini harus dibenerin. Ya. Alkitab itu apa, Yubi? Kamu buka Efesus 2.
Ini mindset kamu tuh nggak bener, karena mindset kamu tuh kitab itu turun dari langit gitu loh. Kitab yang didiktekan Jibril, nah itu mindset kamu nggak bener. Ini aku perhatikan apa itu Alkitab. Dikatakan ini Efesus 2 ayat 19 dan 20. Ini dasar iman Kristen. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun, nih lihat denger nih, iman Kristen dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi iman Kristen itu, aku kasih tahu kamu, itu dibangun di atas dua dasar. Dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya, dia pusat pemberitaan Injil. Dibangun di atas apa? Saya kasih tahu kamu. Di atas kesaksian para nabi di dalam perjanjian lama. Para nabi itu menulis kitabnya. Makanya Alkitab itu kumpulan kesaksian, kumpulan tulisan para nabi dan para rasul. Alkitab itu merupakan perpustakaan kecil, terdiri dari banyak kitab. Ngerti nggak? Kitab apa aja? Di dalam perjanjian lama. Sebentar, kamu jangan ngomong dulu. Kamu diam dulu. Mengerti bisa. No, kamu diam dulu. Di dalam perjanjian lama itu merupakan kumpulan tulisan kesaksian para nabi. Para nabi itu menulis, makanya namanya ada Maleaki. Itu kitabnya Nabi Maleaki. Yunus, itu tulisannya Nabi Yunus. Taurat tulisan Musa. Samuel tulisan Nabi Samuel. Tawarik Kerajaan tulisannya Nabi Yeremia. Kitab Yeremia itu Nabi Yeremia, kitab Yesaya. Makanya namanya nama para nabi. Kitab Hosea, kitab Ayub. Itu kitab-kitab para nabi, yang nulis para nabi. Itu kumpulan kesaksian para nabi. Perjanjian baru apa? Perjanjian baru adalah kumpulan tulisan, bukan satu. Kumpulan tulisan, banyak tulisan kesaksian para rasul yang mengkonfirmasi nubuatan para nabi, itu melengkapi. Makanya di dalam perjanjian baru dikatakan, bukankah tertulis demikian? Bukankah Yesus itu menggenapi nubuatan Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yunus? Gitu loh. Jadi kumpulan tulisan para nabi dan para rasul ini dijadikan satu. Itu iman Kristen, bukan tulisan yang jatuh gedebuk dari langit, apalagi didiktekan Jibril, ngerti nggak? Yohanes 5 ayat 7 tadi, apakah itu tulisan para rasul di situ? Apa? Apakah itu tulisan para rasul? Yohanes 5 ayat 7 Iya tadi. dong, itu kan surat Rasul Yohanes. Ada catatan kaki itu kan, gini loh. Kenapa para ahli scholar itu menyebutkan itu catatan kaki? Karena tidak ada di dalam kodeks yang terbesar, Vatikanus dan Sinaiticus. Tapi bukan berarti itu keliru. Kenapa? Karena kita punya kitab Ayub juga ada catatan kakinya yang beda dengan kitab yang kita pegang sekarang. Apakah itu palsu? Kan tidak. Karena kamu mesti tahu, pelestarian tulisan perjanjian baru itu dilestarikan oleh jemaat-jemaat. Jemaat itu nyalin. Itu bukan orang-orang ahli. Makanya ada variasinya lebih banyak. Keakuratan penyalinan perjanjian baru kita itu 99,5%. Ngerti? Variasi teksnya itu lebih banyak. Nggak samanya itu lebih banyak. Kenapa? Kamu nyalin, aku nyalin. Beda nggak pasti? Tulisanmu sama tulisanku. Pasti ada beda-beda tipis, betul? Misalnya nih, yang satu mengatakan apa? Ibu Budi pergi ke pasar membeli ikan. Terus kamu nulis, Ibu Budi pergi ke pasar membeli ikan pada hari Jumat. Apakah itu mempunyai perbedaan arti? Walaupun ada variasi teks, aku kasih tahu kamu, ada variasi teks yang nggak sama di dalam Alkitab Perjanjian Baru, 400.000. Tetapi rata-rata itu cuman misalnya gini, kata Johan itu yang satu nulisnya pakai satu huruf N, yang satu nulisnya pakai Johan pakai 2 N. Itu sudah gitu nggak sama, beda. Tapi apakah itu membedakan arti? Hanya di bawah 0,1%, ya, yang itu mempunyai arti yang sangat meaningful. Tapi itu tidak mempengaruhi doktrin fundamental Kristen. Contoh, doktrin mengenai siapa Yesus sebagai Mesias dan anak Allah, tidak terpengaruh. Koma Johanium ada nggak ada? 1 Yohanes 5 ayat 7, ya. Ada 3 memberi kesaksian di surga, ya, Bapa, Firman, dan Roh. Itu pun kamu hilangin, Trinitas tetap ada. Karena Yesus berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doktrin Trinitas itu bukan dari koma Johanium. Ini yang kamu keliru. Ketika kami bicara mengenai Bapa, sebentar, kamu diam dulu. Kamu kan nggak ngerti apa-apa, ya. Trinitas itu dibangun bukan berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7 kamu hilangin dari Alkitab kita. Itu tidak mempengaruhi bahwa Bapa, Firman, dan Roh ketiganya Esa, karena ada di dalam perjanjian lama. Kejadian 1 ayat 1-3 dalam kitab Taurat Musa. Ada di dalam kitab Kejadian 15. Ini adalah autentikan sebuah ayat suci lah, kitab suci, Bu Safi. Loh ya pasti otentik toh. Sekarang aku tanya, kitabmu ini mana? Kitabmu yang asli, Quranmu ini asli mana? Kalau kamu bilang otentik. Ini mana nih? Ini tantangan saya kepada para ustadz-ustadz,
Mana tulisan tangan zaman Muhammad mana? Manuskripnya mana? Yang titik komanya nggak berubah, sama persis dari Al-Fatihah sampai Anas mana? Hah? Kita itu Mana? berlandaskan hafalan, Bu Sofi, bukan Nggak ada manuskrip. berlandaskan hafalan. Nggak ada berlandaskan hafalan. Ngaco. Begini. Yang Bu Sekarang Sofi saya yakini tanya, tentang- setiap nabimu menerima wahyu itu ditulis nggak? Nabimu dikatakan, Pertama itu disampaikan nabimu kepada mempunyai, para sahabat, baru nabimu ditulis. mempunyai 65 orang juru tulis. Ini mana? Gak usah zaman nabimu nih, aku tahu kamu nggak punya Quran zaman Muhammad. Kenapa kamu tidak punya Quran zaman Muhammad? Karena Muhammad itu tokoh fiktif, Yubi. Gak ada. Jangankan Quran, kota Mekah saja pada abad ke-7 tidak bisa kita temukan. Kamu tahu ada tokoh, Ya, sebentar, tadi nggak kamu tahu ada tokoh bernama Muhammad, anaknya Abdullah, ibunya namanya Aminah. Itu tahun 1800-an sirah nabawiyahnya baru dibuat. Kamu tahu itu dari sirah-sirah nabawiyah. Ternyata itu yang dikeluarkan adalah terjemahan dari orang Jerman yang mengambil dari Ibn Ishaq, dan Ibn Ishaq dia mengatakan demikian. Manuskripnya nggak ada. Manuskripnya nggak ada. Mana sirah nabawiyahmu? Mana saksi mata pada zaman nabimu yang mengatakan ada seorang bernama Muhammad, ibunya namanya Aminah, bapaknya Abdullah, mana? Itu baru dibuat tahun abad ke-18 sirah-sirah nabawiyahmu itu. Bahwa ada tokoh bernama Nabi Muhammad, hidupnya di Mekah, ibunya itu tahun 1800-an, 1700 abad 18. Ngerti gak kamu? Lalu saya tanya, mana manuskrip Quran aslimu yang kamu mengatakan Quran ini, Bu Sofi, kitab yang terjaga, tidak berubah sampai sesuara-suaranya. Dari zaman Muhammad sampai sekarang. Lah kitabmu yang asli mana? Kamu Ya, nanti ke situ, Nah, Bu ini Sofi. loh. Maksudnya saya belum selesai yang tadi gitu loh. Orang Islam nggak jujur. Kamu ketika mengklaim kitabmu ini nggak berubah, ternyata kita nggak bisa memverifikasi. Nggak ada kita bisa bandingkan dengan kitabmu. Ini kitab, ini Quran di Indonesia. Ini adalah hafalan Imam Hafiz, ngerti nggak kamu? Di Maroko, di tempat-tempat lain nggak pakai Quran ini, beda. Pakai Quran ada yang versi kolon, versi words. Kamu bisa beli di Tokopedia tuh loh. Kamu bisa beli di Tokopedia ada 27 versi Quran yang berbeda-beda. Ngerti? Yang kalian pakai ini baru dikanonisasi, baru distandarkan tahun 1924 oleh Muhammad Al-Haddad bin Husaini. Di mana? Di Universitas Kairo, Mesir. Ngerti kamu? Lalu tahun 1936 direvisi. Lalu distandarkan di seluruh Mesir. Lalu tahun 1985 Quran versi Hafiz ini itu diedarkan di seluruh dunia atas dukungan Riyadh, Saudi Arabia. Makanya Quran ini disebut Quran versi royal atau versi versi apa tuh, raja siapa ya? Gue jadi lupa lagi nih sejarahnya. Udah lama gue males baca sejarahmu Quranmu itu. Ini baru tahun 1924 Yubi, ngerti? Distandarkan di seluruh dunia. Makanya kamu kalau di Tokopedia kamu cari bukan hanya Quran versi Hafiz, tapi ada versi Wars, versi Kolon, versi Al-Susi, versi Ya'akub. Bahkan kalau kamu sekarang punya App Store atau kalian ini sekarang punya Google Store, kalian ketik The 10 Qiraat of the Noble, aplikasinya namanya The 10 Qiraat of the Noble Quran oleh Fadil Sulaiman. Kamu bisa lihat ada 10 versi bacaan Quran yang berbeda-beda. Nggak sama, 30% dari variasi teks yang beda-beda itu mempunyai makna arti yang berbeda. Ngerti kau? Ini versi Royal Kairo ini. Iya. Diterbitkan oleh Raja Fuad tahun 1985 menstandarkan bacaan Quran di seluruh dunia dengan Quran versi ini. Itu baru tahun 1985. Ngerti? Lalu mana Quranmu zaman? Gak usah zaman Muhammad. Tulisan tangan Said bin Thabit mana? Tulisan tangan Said bin Thabit yang diperintahkan Utsman untuk mengubah, mana manuskripnya? Dari Al-Fatihah sampai Anas itu nggak berubah. Mana? Itu sudah lekang dimakan zaman lah, sudah tidak ada. Itu kan sudah lama kejadian. Lekang dimakan zaman gimana? Orang kita punya The Dead Sea Scroll. The Dead Sea Scroll itu adalah hampir 2 abad sebelum kelahiran Yesus. Perjanjian lama. Kita masih punya manuskrip Septuaginta, Vatikanus dan Sinaiticus. Dan lalu mana Quran abad ke-7 kok nggak bisa dilestarikan? Kamu tuh hanya membuat cerita bahwa Quran itu ditulis di batu putih, pelepah kurma, di tulang-tulang. Masa ada abad ke-7 nulisnya di batu putih dan pelepah kurma atau Yubi? Saya kasih tahu kamu nih ya. Di dalam sejarah dan arkeologi. Karena belum ada kertas di situ. Wah, siapa bilang belum ada kertas? Bukan belum ada kertas di Mekah, karena kota Mekah memang belum ada abad ke-7. Dari hasil sejarah, abad kelima nih,
1 abad ya, 1 abad sebelum nabimu dilahirkan, nabimu lahir abad ke-7, 2 abad sebelum nabimu dilahirkan, semua manuskrip kuno, tulisan-tulisan kuno, itu sudah 98% dalam bentuk papirus, dalam bentuk kodeks, bentuknya buku, bukan lagi gulungan. Orang Kristenlah yang pertama kali menemukan bentuk kodeks ini. Yaitu apa? Kertas yang dipanjang, papirus, dipotong-potong, atau gulungan dipotong-potong pada waktu itu, kemudian dijilid. Namanya kodeks Iya, buku. begini Bu, Ngerti? ya. Gini ya. Udah, Karena jangan memang- lama-lama. Kamu nggak buka kamera mau lama-lama. Udah turun, satu aja. Saya sangat mengapresiasi bagaimana Sofia Al-Hayat menjelaskan dengan jelas dan sistematis. Ia tidak hanya memberikan jawaban singkat, tetapi juga membangun argumentasi berdasarkan sejarah dan fakta akademik. Ini adalah hal yang sangat penting, karena banyak orang di luar kekristenan sering mempertanyakan otoritas Alkitab dengan asumsi bahwa teksnya telah berubah atau tidak dapat dipercaya. Ibu Sofiatul tidak hanya mengutip sumber, tetapi juga menjelaskan bagaimana manuskrip-manuskrip Alkitab dapat dipercaya. Nah, sekarang mari kita bahas 3 poin utama terkait topik ini. Pertama, bagaimana orang Kristen bisa percaya keberadaan dan otoritas manuskrip Alkitab. Orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diwahyukan kepada manusia. Namun, kita juga memahami bahwa teks Alkitab telah melalui proses penyalinan selama ribuan tahun. Kepercayaan kita pada otoritas manuskrip Alkitab didasarkan pada beberapa faktor. Banyaknya manuskrip yang tersedia, Alkitab adalah kitab kuno dengan jumlah manuskrip terbanyak dalam sejarah. Untuk Perjanjian Baru saja, terdapat lebih dari 5.800 manuskrip dalam bahasa Yunani, serta ribuan lainnya dalam bahasa Latin, Koptik, dan bahasa-bahasa kuno lainnya. Dibandingkan dengan teks kuno lainnya, ini adalah jumlah yang luar biasa. Dukungan dari sejarah dan arkeologi, banyak penemuan arkeologi, seperti gulungan Laut Mati, membuktikan bahwa teks Alkitab tetap terjaga dengan baik selama ribuan tahun. Dengan bukti ini, kita memiliki dasar yang kuat untuk mempercayai bahwa teks yang kita baca hari ini tetap akurat dan dapat dipercaya. Kedua, apa yang bisa dipelajari dari sejarah penyalinan Alkitab? Sejarah penyalinan Alkitab menunjukkan betapa seriusnya para penyalin dalam menjaga kemurnian firman Tuhan. Berikut beberapa hal yang bisa kita pelajari. Kesetiaan para penyalin, orang Yahudi yang menyalin Perjanjian Lama memiliki aturan yang sangat ketat, bahkan menghitung jumlah huruf dalam setiap kitab untuk memastikan tidak ada kesalahan. Penyebaran cepat naskah Perjanjian Baru, setelah kebangkitan Yesus, ajarannya menyebar dengan sangat cepat. Para rasul menulis Injil dan surat-surat yang segera disalin dan didistribusikan ke berbagai gereja. Hal ini mengurangi kemungkinan perubahan teks secara sengaja. Perlindungan Tuhan atas firman-Nya, meskipun Alkitab mengalami berbagai ancaman, dari penganiayaan hingga upaya pemalsuan, Tuhan tetap menjaga keaslian firman-Nya. Sejarah penyalinan ini membuktikan bahwa Tuhan tidak hanya memberikan wahyu, tetapi juga memeliharanya sepanjang zaman. Ketiga, bagaimana hal ini memperkuat iman kepada Tuhan Yesus. Jika Alkitab dapat dipercaya sebagai firman Tuhan yang tidak berubah, maka semua yang tertulis di dalamnya, termasuk tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga dapat dipercaya. Yesus meneguhkan kitab suci, dalam Matius 5 ayat 18, Yesus berkata, "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi." Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri percaya akan keutuhan dan keabsahan kitab suci. Nubuat yang digenapi, banyak nubuat dalam Perjanjian Lama yang digenapi dalam diri Yesus, seperti kelahirannya di Bethlehem, Mika 5 ayat 2, Matius 2 ayat 1, penderitaannya Yesaya 53, dan kebangkitannya Mazmur 16 ayat 10, Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Kuasa firman dalam kehidupan orang percaya, ketika kita memahami bahwa firman Tuhan tetap terjaga, kita semakin yakin bahwa segala janji dalam Alkitab juga berlaku bagi kita. Firman Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan petunjuk bagi hidup kita. Dengan demikian, memahami sejarah dan keakuratan Alkitab bukan sekadar kajian akademis, tetapi juga sesuatu yang membangun iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi, teman-teman, inilah tanggapan saya terhadap video dari Sofia Al-Hayat. Kita bersyukur cara ia menjelaskan tentang manuskrip Alkitab kepada Alyubi dengan jelas dan berbasis fakta.
Kita sebagai orang Kristen harus semakin memahami sejarah firman Tuhan agar bisa menjawab pertanyaan dengan bijaksana dan membangun iman kita sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Mari terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.